Pandemi COVID-19 memang menghantam keras sisi demand atau permintaan di Indonesia yang menyebabkan daya beli masyarakat terus mengalami penurunan. Rendahnya daya beli masyarakat ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat terjadinya deflasi sebesar 0,05% pada Agustus 2020. Nah, dari 90 kota indeks harga konsumen atau IHK per Agustus 2020 maksud kami, ada 53 kota Monika yang mengalami deflasi, di mana deflasi tertinggi terjadi di Kupang, yakni sebesar 0,92%. Sementara deflasi terendah terjadi di Sibolga, Bekasi, dan Banyuwangi, ini sebesar 0,01%. Angka ini membuat inflasi tahun kalender atau menjadi 0,93%. Dan inflasi secara tahunan atau year on year sebesar 1,32%, yang merupakan angka inflasi tahunan terendah sejak bulan Mei tahun 2000. Nah, sepanjang tahun ini, seperti yang Anda sebutkan tadi, Indonesia sudah mengalami inflasi selama 2 bulan berturut-turut, yakni pada Juli sebesar 0,10% dan Agustus sebesar 0,05%. Nah, lebih lanjut, deflasi bulan ini disumbang oleh 2 kelompok pengeluaran, Monika, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi. Tercatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau terjadi deflasi sebesar 0,86%, sehingga memberikan andil deflasi sebesar 0,22%. Nah, komoditas yang menjadi penyumbang deflasi antara lain harga daging ayam ras yang andil 0,09%, kemudian penurunan harga bawang merah dengan andil 0,07%, tomat 0,02%, telur ayam ras dan beberapa jenis buah-buahan seperti jeruk dan pisang ini menyumbang masing-masing menyumbang 0,01%. Sementara itu untuk kelompok transportasi, Monika, mengalami deflasi sebesar 0,14%, di mana kelompok ini memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,02%. Dengan komoditas dominan yang menjadi penyumbang deflasi adalah penurunan tarif angkutan udara yang memberikan andil sebesar 0,02%. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut selain karena melemahnya daya beli masyarakat ataupun konsumsi rumah tangga, begitu deflasi juga disebabkan oleh tingkat investasi yang selalu mengalami penurunan. Jadi artinya memang bukan daya beli masyarakat saja yang menjadi faktor penyebab terjadi deflasi pada bulan ini, tetapi juga iklim investasi yang sedang dihantam begitu oleh COVID-19 juga menjadi faktor penyebab deflasi. Namun harus digarisbawahi begitu, rendahnya daya beli masyarakat maksud kami menjadi faktor terbesar terjadinya deflasi pada Agustus tahun 2020. Nah, dalam memperbaiki sisi masyarakat, ia menyebut pemerintah akan terus melakukan akselerasi belanja dan memberikan relaksasi-relaksasi seperti misalnya relaksasi perkreditan. Ini harapannya bisa meningkatkan daya beli masyarakat, Monika, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang sudah menghantam Indonesia pada awal tahun 2020. Nah, di satu sisi ia mengaku pemerintah saat ini memiliki kendala dalam menyeimbangkan daya beli masyarakat kelas bawah dengan kelas menengah ke atas, di mana menurutnya bantuan sosial selama ini hanya terfokus atau lebih fokus kepada masyarakat kelas bawah, sedangkan menurutnya kelas menengah ke atas ini juga mendorong daya belinya, sehingga ini yang menjadi perhatian utama oleh pemerintah pada saat ini untuk menyeimbangkan kedua kelas ini begitu. Sedangkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah terus berupaya begitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. COVID-19 akan segera berakhir dari Indonesia dengan harapan ketika kepercayaan masyarakat ini meningkat, nantinya daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga perbaikan ekonomi dan juga harapan dari pemerintah terhadap pemulihan ekonomi nasional bisa terwujud begitu. Untuk mendengar lebih lanjut, Monika, terkait tanggapan Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan ini, berikut keterangannya dalam rapat virtual yang dilaksanakan di gedung DPR tadi. Perkirakan akan lebih baik, meskipun mungkin tingkatnya tidak sebesar yang mungkin masih kita perkirakan, yaitu supaya bisa tumbuh positif ya dari belanja pemerintah. Namun yang paling penting adalah sebetulnya dari konsumsi masyarakat dan investasi, karena itu adalah dua komponen paling besar di dalam permintaan. Kalau bantuan-bantuan sosial pemerintah bisa membantu terutama masyarakat yang bawah. Namun daya beli yang terbesar dari konsumsi itu berasal dari kelompok menengah atas, yang mungkin dalam hal ini sangat tergantung kepada tadi kepercayaan terhadap COVID ini.